SPD MSc. Saya adalah dosen di program studi kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Palangkaraya. Adapun mata kuliah yang akan saya bawakan kali ini adalah mata kuliah Kimia Lingkungan yang dalam kurikulum MBKM 2022 mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester ganjil dengan bobot SKS sebanyak 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib tanpa prasyarat yang diberikan pada mahasiswa semester 3. Berikut ini adalah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini. Dari 6 CPL tersebut, kemudian dirumuskan menjadi 2 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama, CPMK 1 yakni mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, menguraikan, mengkaji suatu masalah lingkungan berdasarkan aspek teknis dan perundang-undangan yang berlaku. Dari CPMK 1 ini akan diturunkan kembali menjadi 3 sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami permasalahan lingkungan baik di tingkat lokal, nasional, dan global. Kedua, mahasiswa mampu memahami proses transformasi kimia yang berlangsung di lingkungan. Ketiga, mahasiswa mampu menginterpretasikan data dan menjustifikasi kondisi pencemaran suatu lingkungan berdasarkan baku mutu lingkungan secara logis dan sistematis dengan sikap tanggung jawab. Selanjutnya, CPMK kedua, mahasiswa mampu memberikan solusi pencegahan dan penyelesaian atas permasalahan lingkungan dari sudut pandang keilmuan kimia. Dari CPMK 2 ini akan diturunkan 2 sub CPMK, yakni sub CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis karakteristik bahan pencemar dan dampaknya bagi lingkungan dan manusia. Yang kelima, mahasiswa mampu mengemukakan gagasan pencegahan pencemaran lingkungan serta solusi penanganan masalah lingkungan dengan rujukan bermutu, terukur, dan valid. Kimia lingkungan merupakan ilmu yang mempelajari tabiat, perilaku, dan akibat bahan kimia terhadap lingkungan. Pada mata kuliah ini nantinya akan dipaparkan tentang ruang lingkup kimia lingkungan dan masalah lingkungan global, kimia air, kimia atmosfer, kimia tanah, pencemaran lingkungan, dan siklus biogeokimia. Untuk pustaka yang digunakan sendiri secara garis besar berupa buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan jurnal-jurnal yang relevan. Selanjutnya terkait teknis pembelajaran, pada aspek delivery, proses pembelajaran didesain untuk memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan berpikir kritis dan analisis melalui penerapan metode partisipatif berupa pembelajaran studi kasus dan proyek penelitian lingkungan dengan luaran berupa jurnal atau artikel ilmiah. Dengan kata lain, pembelajaran ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian materi, tetapi juga luaran atau outcome kegiatan pembelajaran yang tentunya proses pembelajaran ini sejalan dengan konsep MBKM. Dalam pelaksanaan kegiatan perkuliahan tidak hanya dilakukan secara klasikal tetapi juga non-klasikal dan akan dibantu atau bekerja sama dengan praktisi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya untuk pengumpulan data meliputi kegiatan sampling dan uji coba laboratorium. Dengan demikian, setelah pembekalan materi atau pengetahuan pada saat perkuliahan di kelas, diharapkan pengetahuan tersebut dapat digunakan mahasiswa sebagai landasan untuk identifikasi masalah, menarik hubungan dari suatu permasalahan lingkungan, hingga akhirnya memberikan gagasan penyelesaian masalah berdasarkan pertimbangan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya kita akan memasuki ke aspek interaction atau interaksi. Adapun interaksi yang saya terapkan pada mata kuliah ini dilakukan dengan metode student center learning yang diantaranya dilakukan dengan tanya jawab dengan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa untuk meminta masukan atau pendapat atau respon dari mahasiswa. Kemudian diskusi kelompok termasuk juga pembelajaran partisipatif atau dalam hal ini case method dan project based learning sehingga pembelajaran berlangsung lebih interaktif dan tentunya juga melalui pemanfaatan platform LMS. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini terdiri dari 14 kali pertemuan, tidak termasuk UTS dan UAS, yang dilakukan secara daring maupun luring di dalam kelas ataupun di luar kelas. UTS akan dilaksanakan pada pertemuan 8 untuk mengevaluasi sub CPMK 1 sampai 2
Sedangkan UAS akan dilaksanakan pada pertemuan ke-16 untuk mengevaluasi sub CPMK 3 sampai 5. Karena mata kuliah ini juga menerapkan pembelajaran partisipatif dalam bentuk studi kasus atau case method dan proyek, maka pada aspek asesmen atau penilaian terhadap proses dan luaran hasil kegiatan mahasiswa juga akan dilakukan sebagai komponen terpisah atau tersendiri dengan menggunakan teknik non-tes berupa penilaian kinerja dan portofolio. Dengan bobot penilaian masing-masing, tugas dan kuis sebesar 10%, case method dan proyek sebesar 50%, UTS 20%, dan UAS 20%. Selanjutnya adalah tayangan video rekaman proses pembelajaran yang dilakukan secara luring. Semoga video micro teaching berikut ini dapat menjadi gambaran bagaimana proses pembelajaran pada mata kuliah kimia lingkungan ini berlangsung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Oke. Ini karena kita sudah UTS ya. Kemarin-kemarin saya juga sudah dapat informasinya dari Bu Cicita terkait dengan tugas proyek kalian. Kemarin kan sudah diminta untuk membuat artikel bagian pendahuluan ya. Nah, jadi hari ini nanti kita mungkin memfokus ke bagian interpretasi data. Karena terkait metode, Ibu dengar kan kalian di mata kuliah TPP kemarin sudah ada kegiatan ini ya, sampling air. Kemudian sesuai dengan rencana nanti kita ada kegiatan dengan dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait pengambilan sampel air, kemudian uji laboratorium. Nah, sekarang nanti harapannya dari data yang diperoleh kalian bisa melakukan analisis atau pembahasan data itu. Jadi untuk hari ini sebelum kita ke lapangan, mungkin sedikit pengantar dulu terkait konsep pencemaran lingkungan. Nah, untuk pencemaran lingkungan ini, Ibu yakin kalian sudah sangat familiar. Sering kan mendengar istilah kata-kata pencemaran. Ketika kalian mendengar kata-kata pencemaran, bayangannya seperti apa? Oke, silakan. Cipa. Menurut saya pencemaran lingkungan itu saat lingkungan itu sudah ada perubahan yang lebih buruk gitu loh, Bu. Atau misalkan kita ambil aja air sudah mengalami perubahan warna, bau, dan seperti itu, Bu, ada buih-buihnya, dan itu sudah termasuk pencemaran lingkungan menurut saya. Oke, ada perubahan. Tadi diambil contoh air, ada perubahan dari segi warna, atau misalkan ada bau. Yang lain, barangkali ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Maksudnya ketika mendengar kata pencemaran, apa yang terlintas di pikiran? Oke, silakan Kak Mia. Menurut saya, Bu, pencemaran itu adalah khususnya lingkungan, di mana lingkungan tersebut bahkan untuk keadaan lingkungan tersebut, Ibu, sudah tidak bisa melakukan metabolismenya seperti umumnya. Misalnya kita ambil pada tanah, pada lingkungan yang tercemar, bahkan untuk tumbuhan saja di tanah tersebut tidak bisa tumbuh. Padahal itu adalah tempat di mana seharusnya tumbuhan atau tumbuhan tersebut tumbuh. Tapi karena adanya terjadi pencemaran, bahkan tempat di mana hal tersebut bisa berkembang tidak bisa lagi berkembang karena adanya kerusakan itu. Oke, mungkin kita tarik kesimpulan tadi mungkin adanya perubahan terhadap fungsi lingkungan itu atau daya dukung lingkungannya. Oke, ada lagi satu orang lagi. Gimana? Belum ada? Oke, silakan. Mungkin menurut saya juga sama seperti kamu. Jadi ketika ada perubahan ke lingkungan tersebut dalam tanda kutip negatif, Bu, jadi tatanan kehidupan dan juga ekosistem di situ terganggu. Jadi siklus-siklus yang seharusnya normal jadi berubah. Oke, kurang lebih sama ya prinsipnya. Nah sekarang mungkin kita cukupkan dulu untuk ini ya. Sekarang coba kita ini. Pertanyaannya kesannya sederhana, tapi ketika misalkan kita ditanyakan apa suatu lingkungan dikatakan tercemar, untuk menjawab itu seolah kita perlu berpikir 2-3 kali sebelum menjawabnya. Nah, sekarang dari bayangan tadi kan
jawaban teman-teman kalian tadi, seberapa mampu sih sebenarnya untuk menjawab ini? Nah, ini yang maksudnya saya nanti pada mata kuliah ini. Tadi kan konsep yang kalian pahami atau persepsi yang kalian pahami sebelum masuk ke kelas ini. Dan sekarang setelah mengikuti perkuliahan ini, harapannya nanti ada perubahan persepsi. Minimal tadi kita samakan dulu persepsinya sebelum nanti kan kita tadi terkait tugas artikelnya perlu interpretasi data pembahasan. Nah, jadi supaya nanti pembahasannya persepsi untuk. Jadi kalau berdasarkan undang-undang ini, pencemaran lingkungan hidup itu pertama masuknya atau dimasukkan. Kalau dari kata masuknya kan mungkin secara tidak sengaja ya, tapi ketika misalkan dimasukkan, berarti kan mungkin ada unsur kesengajaan di situ ya. Nah, apa yang dimasukkan makhluk hidup? Misal mikroorganisme yang sering kita ini bakteri, misal ya. Kemudian ada zat, kemudian energi, ini maksudnya panas, misalkan habis apa ya? Industri yang menghasilkan ini, misalkan industri tahu, kadang-kadang biasanya ada kayak dilasan untuk merebus, misalkan merebus kedelai itu kan panas, kadang mungkin kalau dalam skala besar langsung dibuang ke perairan terdekat, nah itu kan jadinya ini dalam bentuk energi panas tadi ya. Kemudian dan atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia. Jadi yang di bagian biru ini, jadi tolong diinginkan dulu ya. Artinya kita jadikan kata kunci oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Cara untuk mengingatnya, kalau berdasarkan definisi tadi sebenarnya ada 3 kata operasional. Jadi di sini yang pertama, satu ada aspek kejadian, peristiwa. Jadi kalau tadi peristiwanya apa? Masuknya atau dimasukkannya, zat tadi, zat, terus misalkan energi dan lainnya tadi ya. Kemudian yang kedua ada aspek sumber atau penyebab. Penyebabnya siapa? Kegiatan manusia. Dan kemudian yang terakhir ada aspek akibat. Apa yang terjadi dari dia yang dua tadi? Akibatnya ada aspek sumber atau penyebab. Kalau sebelumnya pada tahun 80-an ini definisi pencemaran lingkungan sendiri itu dia masih ada penyebabnya oleh proses alam. Maksudnya proses alam ini mungkin seperti bencana alam ya. Misalkan gunung meletus kan banyak semburan gas berbahaya. Nah, kalau dulu mungkin pada tahun 80-an mungkin populasinya sedikit, aktivitas manusia sedikit. Jadi ada pertimbangan tertentu ketika misalkan pada tahun 2009, nah aspek proses alam ini, aspek sumber atau penyebab dari proses alam ini dihilangkan. Jadi yang sekarang dikategorikan sebagai pencemaran itu hanya yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Kalau untuk yang terakhir ini hanya reparatase. Jadi konsepnya, prinsipnya sebenarnya sama. Jadi kalau sebelumnya kualitas lingkungan turun, dan seterusnya sehingga menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi seperti yang disampaikan oleh Jonathan dengan Camelia tadi. Nah, di sini aspek yang kualitatif tadi, kualitas tadi ini dikuantitatifkan dalam baku mutu. Jadi diukur. Jadi ada angka yang menunjukkan seberapa kualitasnya atau seberapa tingkat pencemarannya. Ini ya. Jadi apa yang mau diinikan di sini, yang kalian harus pahami bahwa terkait pencemaran lingkungan ini, konsep pencemaran lingkungan ini adalah konsep yang dinamis. Jadi terutama tadi terkait dengan baku mutu lingkungan. Oke, sebelum lanjut mungkin ada yang mau bertanya dulu? Oke, silakan. Cipa. Kalau untuk baku mutu sendiri itu tuh apa sama di setiap daerah atau wilayah, Bu? Oke, baku mutu. Jadi sebenarnya nanti setelah ini kita akan membahas lebih spesifik terkait baku mutu. Untuk gambaran,
baku mutu ini sendiri, jadi contoh ya, misal kita di Indonesia iklimnya apa? Tropis. Kalau misalkan di agak ke utara atau agak ke selatan kan sudah iklimnya musim ya? Kita nggak ada musim salju. Nah sekarang contoh misalkan pada kasus bagaimana kita mengidentifikasi tadi terkait pencemaran air. Kalau pada saat musim salju, musim dingin, suhunya turun drastis ya di sana. Artinya kadang juga permukaan air membeku. Nah sekarang dari logika itu saja, menurut kalian bagaimana parameter untuk kriteria untuk baku mutu ini? Sama nggak? Oke, jadi nanti mungkin sebagai gambaran. Jadi kalau Ibu ambil contoh di Florida itu dia menggunakan water quality index. Jadi kalau berdasarkan itu dia ada 3 ya. Kita akan bahas satu persatu. Saya kalau Bapak Indonesia terkait dengan lain nanti ada. Oke, sekarang kita lanjut dulu ya. Nah, itu hanya sebagai gambaran. Jadi mungkin detailnya ini. Kalau berdasarkan definisi yang ini tadi, untuk menjawab pertanyaan pertama tadi, kapan suatu lingkungan dikatakan tercemar? Maka jawabannya tadi jika memenuhi ketiga aspek. Jika ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka kita belum dapat mengatakan terjadi pencemaran. Misal andai kata suatu lingkungan atau misalkan air ini tercampur suatu zat. Nah, tercampur suatu zat tapi tidak mengganggu peruntukannya. Artinya misal ini nggak tahu ya, misal air minumnya kan kebuka nih dibiarkan lama, ada bakteri, mikroorganisme kan udah kan nggak tahu kita kemasukan itu kan ya. Nah, terus kan diminum. Nah sekarang apakah air yang tadi kita biarkan lama di udara kita kategorikan oh ini sudah tercemar? Kan tidak semudah itu ya. Nah mungkin nanti sebenarnya untuk baku mutu ini sendiri, jadi kalau terkait pencemaran lingkungan itu ada terkait dengan kriteria. Nah, dalam konteks kriteria ini, penentuan kriteria ini mengacu pada data ilmiah atau penelitian, atau juga nanti dari data itu baru dilakukan nanti suatu kebijakan. Nah, jadi kalau misalkan ini kita cermati dari penjelasan tadi, di sini kita mestinya bisa membedakan konsep pencemaran dengan kontaminasi. Nah, untuk lebih lanjutnya tadi terkait penentuan kapan terjadi yang pencemaran lingkungan hidup. Nah ini nanti diukur dengan baku mutu lingkungan hidup. Kalau kalian lihat di sini adalah contoh standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk kolam renang. Ketika masuk ke kolam renang, apa yang tercium bau air? Kenapa hal itu? Supaya air tetap jernih. Air tetap jernih yakin. Tetap jernih atau apa? Karena air penting kalau memang ada yang keluar, ada yang masuk ke tubuh. Nah, ini ya. Jadi fungsinya itu sebagai desinfektan. Karena kan yang masuk begitu banyak ya. Iya. Karena dia harus ada, maka di sini kita ambil contoh tadi untuk kolam renang. Untuk desinfektan ini kan dia ada yang berbahan dasar klorin, ada yang berbahan dasar bromida. Misalkan untuk yang pH sendiri, ketika menggunakan dua senyawa yang berbeda, toleransi pH yang ditetapkan juga berbeda. Nah, mungkin di Indonesia belum, tapi yang jelas untuk perkembangan baku mutu ini bukan sesuatu yang statis ya, ini dinamis. Maka nanti penting bagi kita untuk mengupdate. Bukunya banyak yang nanti hafalan. Ya makanya gue tidak suruh menghafal ya untuk yang baku mutu ini ya. Minimal maksudnya gini, ketika kalian nanti dihadapkan pada suatu situasi, kalian tahu kemana melihat baku mutunya ya, seperti itu. Menurut saya karena itu ada parameter yang masih nggak melampaui baku mutunya Bu, jadi hanya terkontaminasi. Karena ada satu parameter yang udah melampaui baku mutu. Oke. Iya atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa, Jo? Karena kalau saya lihat dari baku mutu yang ada dan
Berarti jawabannya? Iya. Oke, tadi kayaknya ada 2 orang yang jawab tidak siapa? Yang iya. Air untuk sumur penduduk, kandungan koliform itu terlalu besar untuk konsumsi. Kandungan besinya juga lumayan besar. pH-nya memang masih memenuhi standar, cuma aspek akibatnya juga besar gitu Bu. Oke, kesimpulannya adalah pertemuan Oke. saya. Oke, sekarang Ibu lempar lagi pertanyaan ini. Apakah harus semua parameter melampaui baku mutu baru dikatakan tercemar? Masa? Kalau menurut saya tidak harus semua, namun kalau ada beberapa parameter yang itu sangat berbahaya atau berbahaya bagi penduduk gitu Bu, itu memang sudah tercemar. Oke, gitu ya. Jadi mungkin ini akan sedikit mengecoh, ya memang sengaja kita buat seperti ini. Jadi kalau misalkan kita menentukan pencemaran lingkungan, memang ya ada beberapa kriteria. Tapi untuk menentukan apakah dia tercemar atau tidak perlu semua parameter. Satu parameter saja sudah melampaui, maka dia dikatakan sudah tercemar. Dengan catatan, contoh kalau ini ya, misalnya melampaui ada besi, berarti kita statement kita adalah dia sudah tercemar oleh bisa dipahami ini? Oke. Lanjut ya. Air biasanya saya digunakan untuk apa? Minum, mandi, mencuci, masak. Kira-kira untuk kesemua keperluan itu harus dengan standar yang sama? Tidak. Kenapa? Karena sesuai untuk peruntukan. Iya, sesuai peruntukan. Oke, nggak ada masih ini ya. Jadi maksud gini, jadi nanti sesuai peruntukannya bisa kalau untuk minum dengan untuk mandi kan untuk pemakaian luar ya. Minum, konsumsi. Nah, kira-kira kalau secara logika saja kita harus menerapkan standar yang lebih tinggi pada air atau penggunaan yang mana? Minum ya. Nah sekarang kalau berdasarkan peraturan tadi, nanti kita akan melihat ada kelas-kelas air. Di sini ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Sesuai dengan peruntukannya tadi. Nah sekarang kalau air kelas 1, di sini peruntukannya untuk minum, konsumsi. Kemudian kalau untuk rekreasi, mungkin dia berbicara kalau mengenal segala macam gitu ya. Ini masuk kategori kelas 2. Kemudian untuk ini kolam tambak budidaya ini masuk di air kelas 3. Yang tadi untuk pertanian masuk di air kelas 4. Karena diukur beberapa kali kan, jadi pasti ada nanti dari hasil pengumpulan itu kita urutkan. Misalnya kita dapat angka, nanti hasil pengumpulan yang paling kecilnya berapa, batas yang paling tingginya berapa. Nah sekarang dari data itu nanti juga kita buat rata-rata, berapa rata-rata angka konsentrasi pencemarannya. Nah sekarang coba yang contoh merkuri. Merkuri di sana hasil minumnya berapa? 0,006. Minumnya 0,0 6 kali 10 pangkat ini ya, 10 pangkat kali 10 pangkat minus 4. Nah sekarang coba kalian lihat, kalau berdasarkan baku mutunya untuk merkuri itu 0,002. Kalau berdasarkan hasil minimumnya dia melampaui baku mutu atau tidak? Iya. Enggak. Lebih kecil ya? Iya. Maka kalau menurut metode START ini, misalkan tadi jumlah contohnya tadi kurang dari 10, karena tadi merkuri itu parameter kimia, maka nanti untuk ini kan hanya maksimum minimum rata-rata. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Untuk materi kita hari ini sampai yang ini. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas? Oke. Kalau misalkan belum ada pertanyaan, ini kita tolong dulu deh. Satu orang atau 2 orang untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Atau mungkin menyampaikan ringkasan apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa? Hasan? Atau siapa? Abel?
lingkungan itu dikatakan tercemar jika ada dimasukkannya atau kemasukan makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain. Kemudian pencemaran lingkungan sendiri itu dipengaruhi oleh aspek. Ada 3 aspek. Aspek pertama adalah aspek kejadian, kemudian aspek sumber, kemudian yang terakhir adalah aspek akibat. Nah, kemudian pada pencemaran lingkungan sendiri dikenal dengan istilah baku mutu lingkungan hidup, di mana baku mutu itu sendiri ada batas ukurnya, batas ukur minimal, batas kisaran, dan batas maksimal. Di mana batas minimal dan batas kisaran itu adalah batas standar yang ada atau yang harus ada. Kemudian batas maksimal ada ketika dia itu mencapai batas maksimal, maka lingkungan tersebut dikatakan tercemar. Oke, yang lain? Ada yang penentuan pencemaran lingkungan yang terjadi itu sudah dikatakan oleh Hasan tadi Bu, memiliki berpegang pada baku mutu yang ada. Nah, tetapi dalam menentukan suatu wilayah apakah ini tercemar atau tidak semua baku mutu itu harus memenuhi tidak tercemar atau tercemar. Itu kembali lagi menyesuaikan dengan kembali kepada aspek akibat tadi. Jadi penentuan baku mutu itu berfokus kepada telah tercemar apabila telah mengganggu peruntukan atau penggunaan dari lingkungan tersebut. Oke, terima kasih. Nah, jadi kalau misalkan nanti ditanya, kan sekarang sudah belajar terkait pencemaran lingkungan, mahasiswa kimia juga. Nah, setidaknya mungkin bisa menjelaskan dengan lebih baik dibandingkan tadi pada saat sebelum masuk ke kelas ini, ya begitu ya. Nah, sekarang nanti ke depannya kita akan lebih fokus lagi terkait baku mutu. Tadi kan ada berbagai macam baku mutu. Nah, termasuk nanti yang untuk penentuan status mutu air ini akan kita lanjutkan lagi di minggu depan. Satu lagi sebelum ibu tutup, seperti biasa nanti akan ada post test atau quiz di LMS. Kalian bisa mengerjakan nanti setelah ini jika masih ada waktu ya, artinya sebelum mata kuliah berikutnya, atau nanti setelah selesai. Untuk LMS seperti biasa nanti akan ibu buka sampai jam 8. Oke, jika tidak ada pertanyaan atau belum ada pertanyaan, ibu pikir ya ibu cukupkan untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih, selamat siang. Siap, Bu. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.